Sementara itu, Charlotte duduk tenang menunggu Sergio sambil menyesap segelas minuman. Charlotte melihat sekitaran, berusaha menemukan si rakyat jelata ngaku-ngaku Queen itu namun tidak ada. Apa dia sudah pulang? Bagus. Pulang sana. Aku takut kalau lama-lama aku lihat dia, aku mungkin kelepasan menghancurkan karirnya. Charlotte menghabiskan minumannya dan menggeser gelas kosong itu menjauh. Ngomong-ngomong dari tadi kepalaku pusing. Charlotte menahan diri tidak mengurut kepalanya. Rasanya juga mau muntah. Charlotte awalnya mengabaikan rasa pusing itu, namun ternyata ia justru merasa semakin lemas. Charlotte merasa kondisinya sepertinya gawat. Buru-buru ia memberi isyarat pada bodyguard-nya mendekat. Ya, Nyonya. Aku pusing dan mual. Charlotte memegang lengan bodyguard-nya saat berdiri. Ayo susul Sergio. Baik. Sergio melirik tangan yang mengusap dadanya itu, masih merinding. Namun perlahan kesadaran menghantam Sergio. Ekspresinya berubah datar. Mundur, ucap Sergio tenang. Wanita itu tersenyum menantang. Tidak mau. Saya mau dekat dengan Anda. Oh. Oke. Sergio mengangkat bahu santai. Kedua tangannya diangkat sebatas telinga, dan tubuhnya makin ditekan ke tembok. Wanita itu terkikik geli melihatnya. Maju selangkah dan menekan Sergio lebih erat, sampai dadanya menempel pada Sergio. Namun detik berikutnya dia membeku. Wanita itu tertegun kaget saat 5 titik laser dari beberapa arah acak mengenai tubuhnya. Laser yang seolah sengaja digunakan untuk memberitahu bahwa dia sedang dibidik. Wanita itu menahan napas. Tuan muda. Sergio mengangkat alisnya. Ah, kamu kepo. Oke, aku baik hati jadi aku jelaskan. Kemarin aku sempat hampir mati, jadi aku dikawal lebih ketat dari biasanya. Nah, kalau aku angkat tanganku sampai ke telinga, itu artinya, orang di depanku berbahaya, bersiap menembak dia. Kalau aku angkat tanganku lebih ke atas lagi, itu artinya, tembak, dor. Hahaha, lucu kan? Wajah dia pucat pasi. Dia menoleh ke sekitar untuk mencari di mana letak orang yang membidiknya namun justru semakin tersekat saat melihat Brian menodongkan senjata sambil menjepit rokok di bibirnya. Pistol Brian tidak menggunakan laser. Artinya selain dia masih ada 5, atau bahkan lebih, orang yang sedang membidik Queen. So, mundur atau aku angkat tangan lebih tinggi nih. Tawar Sergio, seolah lagi menawarkan mau pakai topping atau tidak di atas es krim. Queen mundur teratur. Namun laser masih mengikutinya. Mengintainya. Dia menunduk ketakutan. Saya minta maaf, Tuan Muda. Tidak saya ulangi lagi. Good. Very good. Sergio mengedik santai, mengusir. Pergi sana. Jangan suka nakal lagi ya. Bersamaan dengan itu semua lasernya menghilang dan Queen berlari tergesa-gesa meninggalkan Sergio. Brian mengantongi pistolnya setelah itu. Sedangkan Lucian berusaha berjalan menuju tempat Sergio. Baba. Papa mencarimu, Lucian. Dan, bodoh. Kenapa kamu merokok di dekat anakku? Aku merokok jauh darinya. Harusnya kamu tidak jauh darinya soalnya nanti bocah ini hilang. Kalau dia hilang berabe urusannya. Tukas Sergio sebal. Brian berdecak. Memilih bertanya, tadi siapa? Tidak tahu. Aku suruh mundur dia tidak mau, maunya mendekat. Jadi aku khawatir nanti ditusuk pisau tiba-tiba, kan tidak lucu, jawab Sergio sambil mengangkat Lucian ke pelukannya. Ayo pergi. Mama sudah menunggumu. Lucian memeluk leher Sergio, meracau dengan bahasa anehnya.
Baru saja Sergio berjalan ke arah dirinya datang, tiba-tiba seorang bodyguard yang seharusnya bersama Charlotte datang. "Tuan muda." Nyonya Charlotte tiba-tiba pingsan. Sergio tertegun. "Apa?" Sergio berlari tergesa-gesa menuju ke mobil. Bodyguardnya sudah membawa Charlotte ke sana dan berusaha sebisa mungkin menghindari perhatian semua orang. Saat Sergio masuk, ditemukan istrinya berbaring dengan wajah pucat, tubuh dingin, dan pernapasan yang tampak lemah. "Lottie." Sergio meraih Charlotte duduk, menepuk-nepuk pipinya sementara mobil langsung bergerak membawa mereka pergi. "Lottie. Lottie, kamu dengar. Lottie." "Sergio, tenanglah. Biarkan Lottie dulu. Kita ke rumah sakit terdekat sekarang," sahut Brian di kursi depan, sambil berusaha menahan Lucian yang mau pindah ke belakang. Sergio menelan ludah ketakutan. Dipeluk erat tubuh istrinya, tersengal-sengal justru saat ia mendengar helaan napas Charlotte begitu lemah. Sergio menyatukan bibir mereka, mendorong udara masuk ke mulut Charlotte. Namun berkali-kali ia lakukan tidak terlihat ada perubahan. Tanpa sadar air mata Sergio langsung menggenang. Ia merasa seperti deja vu. Seolah hal ini pernah terjadi, saat dimana ia begitu takut kehilangan Charlotte dan ia merasa saat itu Charlotte bisa pergi jauh darinya. "You okay, baby? You okay?" bisik Sergio di telinganya. Tak sanggup menahan tangis cemas. Ia tak tahu kenapa tapi sumpah, hatinya tercekik melihat Charlotte seperti ini. Sergio duduk cemas memandangi Charlotte yang diperiksa oleh dokter dari rumah sakit terdekat yang bisa mereka datangi. Ketakutan membayangi wajah Sergio dan ia terus merasa bahwa ini semua pernah terjadi. Hari di mana ia melihat Charlotte terbaring tak sadarkan diri itu pernah terjadi, meskipun Sergio tidak bisa mengingatnya sama sekali. Sergio menyentuh tangan Charlotte, sesekali menyeka air matanya yang jatuh secara kurang ajar. Walau tak sampai menangis seperti wanita, mata Sergio basah. Mulutnya diam, menunggu sampai dokter selesai. Begitu selesai barulah ia bertanya. "Ada apa dengannya? Dia baik-baik saja kan? Bukan keracunan kan?" "Tidak, Tuan Muda. Ini bukan gejala keracunan. Sepertinya Nyonya Charlotte kelelahan dan kurang tidur." Sergio diam-diam tertohok. Soalnya dia yang jadi pelaku utama kurang tidurnya Charlotte. "Tolong beri waktu sebentar lagi. Kami harus memeriksa lebih lanjut." "Ya, lakukan. Pokoknya dia harus baik-baik saja." Sergio duduk menunggu dengan sabar Charlotte ditangani dan hasil pemeriksaan keluar. Sambil menunggu, kini ia duduk di dekat Charlotte yang sudah dipasangi selang infus dan diberi alat bantu napas karena kadar oksigen darahnya rendah. Sergio mengecup punggung tangan Charlotte, masih merasa ingin menangis karena dia tak kunjung sadar. "Aku benci melihatmu begini, uban," lirih Sergio. "Aku paling benci melihatmu menangis, terluka, atau sakit. Sakit demam saja aku tidak suka. Soalnya aku tahu pasti rasanya tersiksa." Sergio membaringkan kepalanya di dekat kepala Charlotte, mengelus keningnya lembut. "Sayang, bangunlah. Setidaknya bangun, terus marah padaku. Soalnya aku yang membuat kamu begini. Aku yang salah." Charlotte masih terpejam, masih terlelap pulas. Sergio menghela napas cemas. Ia mendekat, mengecup wajah Charlotte berulang kali. Berulang kali memanggilnya menyuruhnya bangun sebentar saja. Tiba-tiba terasa geliat dari tubuhnya. Charlotte membuka mata, menemukan wajah Sergio yang khawatir. "Princess," bisik Sergio lirih. "Sudah sadar? Kepalamu sakit ya? Tunggu ya, aku panggilkan dokter." Sergio mau beranjak, namun Charlotte menahan tangannya.
membuat Sergio kembali duduk. "What's up, baby?" tanya Sergio, makin cemas. Charlotte perlahan membuka mulut, "Aku mimpi kamu selungkuh." Sergio cengok. "Hah? Terus kamu mati karena keracunan?" "Sorry, itu semacam doakah? Atau ancaman mungkin?" Charlotte tertawa lirih. Membuat Sergio langsung ikut tertawa, mencium pipinya gemas. "Kamu habis menangis?" tanya Charlotte, menyadari mata Sergio memerah. Sergio menggeleng. "Bukan berkata tidak tapi, aku lemah melihatmu sakit, uban. Dari dulu begitu kan? Kalau kamu sakit rasanya aku ikutan sakit. Makanya jangan sakit ya. Sedih ya. Iyalah. Begitu perasaanku waktu kamu sakit." Sergio tersekat. "Dan lebih parah waktu kamu bilang kamu mau mati, terus kamu suruh aku melupakan kamu. Sudah ngerti rasanya. Lebih parah aku malah." Sergio tak mampu berkata-kata sejenak. Diam memandangi Charlotte, tapi kemudian berkata, "Justru karena aku tahu rasanya sakit makanya aku suruh kamu begitu. Biar tidak sakit lagi." "Tetap sakit tuh. Masih sakit malah sampai sekarang." Sergio mau tak mau tersenyum. "Kalau begitu aku berdoa semoga aku dan kamu mati bersamaan, tua nanti. Biar tidak perlu ada yang ditinggalkan di antara kita." "Oke." Charlotte mengangguk. "Oke. Satu-satunya waktu kamu mati duluan adalah kalau kamu selingkuh. Soalnya aku yang akan membunuh kamu." Sergio tertawa geli. Membaringkan pipinya di dekat dada Charlotte. Mereka melanjutkan pembicaraan itu sejenak, sambil Sergio mengelus kening Charlotte. Wajah Charlotte masih agak pucat hingga Sergio diam-diam masih cemas. Di tengah percakapan itu pintu ruangan terbuka. Dokter yang pergi beberapa saat akhirnya kembali membawa hasil tes lab. "Tuan muda, Nyonya muda, selamat." Sergio menoleh. "Selamat apa?" Dokter tersenyum dan menyerahkan hasil tesnya untuk dibaca sendiri. Sergio menerima dengan bingung, masih tidak konek. Namun saat membacanya sekilas saja, Sergio tercengang. Spontan dia menoleh pada Charlotte. "Anak kedua," seru Sergio. Charlotte terbelalak. "Aku hamil." "Iyap. Programku berhasil, yes. Kali ini pasti anak perempuan." Sergio menghujani kecupan manis di wajah Charlotte yang masih tercengang. "I love you, princess. I love you." Muah. Sergio beralih mencium perut Charlotte, membuat Charlotte pada akhirnya hanya tertawa geli. Astaga, Charlotte tidak menyangka akan secepat ini. Dirinya sampai speechless. Tapi beda dari Sergio, pikiran Charlotte bercabang. Apa dirinya kuat, menyusui Lucian sambil hamil lagi? Apa baik-baik saja buat ASI-nya? Tapi seharusnya tidak perlu khawatir sih, karena Charlotte punya dokter pribadi dan ahli gizi. Masalah terbesarnya adalah, Charlotte melirik Sergio, "Tidak main kasar lagi dong." Charlotte entah kenapa kecewa. Kecewa soalnya kalau hamil, mainnya pasti pelan dan penuh kehati-hatian, padahal dirinya baru menikmati rasanya main, agak kasar dengan Sergio yang dominan. Dasar bodoh. Kepala Sergio langsung kena pukul begitu sampai di rumah dan Sahna datang ke kamar mereka. Belum cukup sampai di sana, kerah pakaian Sergio direnggut dan Sahna mengguncang badannya penuh emosi. "Kamu ya? Apa tidak bisa kamu menahan diri pada istrimu? Bisa-bisanya istrimu sampai pingsan gara-gara kamu. Kalau terjadi sesuatu pada cucuku, kamu akan bunda gantung." Sergio pasrah dianiaya. "Cucumu baik-baik saja, aku yang babak belur, Bun," gerutunya. "Diam, Pak. Aduh. Loti itu badannya kecil, Sergio. Badannya kecil.
Harusnya kamu mempertimbangkan juga staminamu dan Lottie ya berbeda. Jangan kamu samakan dia dengan kamu yang sehari semalam angkat gunung juga bisa. Sergio makin teraniaya, sementara Charlotte yang mendengarnya langsung pura-pura berdeham lemah, mengalihkan pandangan. Iya, Bun, iya, aku yang salah, Bunda. Akulah manusia paling berdosa di dunia. Padahal dalam hati Sergio mau ngomel, si uban itu juga suka, Bun. Hai shh, Bunda sama ayah nih kayak tidak paham saja. Tapi kalau Sergio berani bicara begitu kayaknya besok dirinya akan terbaring di balik tanah dengan tulis RIP di atas tanah itu. Rest in peace Sergio Sebastian Ross. Sungguh tidak lucu. Butuh waktu sampai Sergio selesai dimarahi gara-gara membuat Charlotte kecapean, barulah setelah itu Sergio dibebaskan. Sambil diceramahi mati-matian buat kedepannya menahan diri dari nafsu bejat berhubung istrinya sedang hamil muda. Sergio pasrah lahir batin. Malam harinya, Sergio menggendong Lucian yang sudah sibuk minum susu dari Dot. Bocah itu akan tidur dengan mereka malam ini, katanya biar Sergio tidak hilaf lagi. Jangan salah, Sergio juga sadar diri kok, memang dirinya salah. Kayaknya memang Charlotte tuh terlalu mungil untuk diperlakukan agak kasar. Selama ini pun Sergio kan tidak pernah kasar. Charlotte sendiri yang bilang, katanya kecuali saat Sergio mabuk di malam Sergio menghamili Charlotte. Sisanya Sergio selalu bersikap lembut. Memang kayaknya princess tuh harus diperlakukan seperti princess. Sementara itu Charlotte. Sergio. Ya, sayang. Lucian sudah tidur. Sudah. Sergio memandangi wajah Lucian yang sudah nyenyak meskipun mulutnya masih sibuk menyedot susu. Nanti aku turunkan di kasur kalau susunya sudah habis. Kamu tidur duluan saja. Soalnya kalau aku ke kasur sekarang, takutnya aku nafsu lihat dia, pikir Sergio. Aish, uban, kenapa pakai parfum segala sih? Bikin tegang saja. Tapi biar pakai minyak bayi pun aku tegang ke dia sih. Sergio. Iya, sayang. Kalau Lucian sudah tidur taruh saja di ranjangnya. Nanti dia bangun lagi. Sergio. Apa, sayang? Charlotte menatap punggung Sergio sambil menahan diri tidak berdecak. Dia tahu betul Sergio lagi tidak mau melihatnya. Charlotte duduk di kasur, menggigit ujung kuku jempolnya. Tatapannya terfokus pada punggung lebar Sergio, punggung yang kemarin sampai ia cakar saat dia mentiga entak mil satunya sangat kuat pada Charlotte. Sergio tidak menyangka Charlotte akan marah padanya berhari-hari. Literally berhari-hari. Sampai akhirnya pernikahan Rafael dan Adele pun dilaksanakan. Dan Charlotte masih marah. Sergio cuma bisa gigit bibir waktu melihat istrinya memakai dress cantik couple dengan setelan Sergio, namun Charlotte memilih bersama Damian daripada Sergio. Charlotte memeluk lengan Damian, bermanja-manja dengan Damian, sementara Elizabeth mengurus Lucian. Sergio sendirian. Kesepian. Menyedihkan. Aku salah apa lagi sih? Pikir Sergio depresi. Hormon kehamilan kedua, please jangan banyak tingkah kek. Sergio menyesap minuman memandangi Charlotte tanpa berkedip. Tapi Charlotte ogah menoleh padanya, sibuk mesra-mesraan capek diabaikan berhari-hari Sergio dengan Damian. Akhirnya beranjak. Mendekati Charlotte. Persis ketika Damian harus beranjak karena ada tamu penting. Lottie. Charlotte melirik ketus. Membuat Sergio meneguk ludah susah payah. Buset, matanya seram juga. Baby, kenapa kamu marah padaku? Aku salah apa lagi? Charlotte beranjak, berlalu pergi tanpa penjelasan. Lottie. Sanya langsung tersentak kaget ketika Charlotte datang,
memeluk lengannya dan merengek sebal diam-diam. Kakak sulungnya Sergio itu spontan menoleh, mengangkat alis heran pada Charlotte. "Ibu hamil kenapa?" tanya Sanya. "Sergio jahat, Anya." "Jahat? Jahat kenapa?" "Ya jahat. Dia tidak sayang aku lagi." "Oh ya. Kalau gitu kamu mau aku perkenalkan dengan temannya Alex. Namanya Rohan." "Anya. Bukan itu juga maksudnya," cerutu Charlotte, makin sebal. Sanya terkekeh geli. "Ya sudah, terus kamu kenapa, Lottie? Maksudnya Sergio jahat tuh apa? Kalau dia jahat betulan, biar aku yang tonjok dia buat kamu." Charlotte menarik Sanya agar menunduk sedikit, lalu berbisik di telinganya tentang sesuatu yang sudah ia pendam. Wajah Sanya berangsur-angsur geli mendengarnya. "Itu kan berarti Gio berusaha tidak menyakiti kamu, soalnya nanti kamu kecapean." "Ih, Anya. Kamu membela Gio." "Tidak sih. Aku paham. Enak kan?" Sanya mengangkat alisnya menggoda. "Gara-gara Sergio, Alex tuh belakangan juga begitu. Tapi aku suka sih. Iya kan? Wajar kan? Bukan aku yang terlalu mesum kan?" tanya Charlotte beruntun. "Ya sudah sih, kamu minta saja ke Gio langsung." Ogah." Charlotte mendengkus. "Harga diri. Atau begini saja deh. Aku kasih ide." Sanya menunduk, berbisik sesuatu di telinga Charlotte. Wajah Charlotte berangsur-angsur memerah mendengarnya, tapi matanya berkilat penasaran. "Aku malu," bisik Charlotte lirih. "Kenapa malu sih? Kan suamimu sendiri." "Kalau aku sih tidak malu. Malah Alex suka saja tuh." "Oh ya." Sanya mengedipkan sebelah mata penuh arti. Membuat mereka tertawa geli bersama.